Cerita dongeng Cinderella modern. Keajaiban di balik ujian kehidupan. Di sebuah kota metropolitan yang megah, hiduplah seorang gadis cantik bernama Ella. Ella lahir dalam keluarga yang kaya raya. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, memiliki segalanya: kekayaan, properti, dan bisnis yang tersebar di berbagai daerah. Kehidupan Ella dipenuhi dengan kemewahan dan ia tinggal di sebuah penthouse megah di tengah kota, dan setiap liburan ia akan pergi ke vilanya untuk refreshing. Ella juga sekolah di tempat terbaik dan selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Sejak kecil, Ella sudah memiliki hobi berkuda. Ibunya mengajarkannya menunggang kuda sejak kecil. Ibunya adalah sosok yang lembut dan penuh kasih yang selalu mengajarkan tentang kebaikan dan kasih kepada sesama manusia dan semua makhluk hidup. Ia juga mengajarkan tentang pentingnya berbagi dengan orang lain dan tidak tergantung pada kekayaan materi semata. Bagi Ella, hidup terasa seperti sebuah dongeng tanpa sedikit pun kesulitan. Suatu hari ketika liburan sekolah tiba, Ella dan ibunya pergi ke vilanya untuk refreshing dan sekedar menghilangkan penat. Ayah Ella tidak dapat ikut karena sibuk dengan urusan bisnisnya, sehingga ibu Ella menemaninya berlibur. Ella ingin bertemu dan bermain dengan kuda kesayangannya, yaitu Horse. Suatu pagi, Ella berencana untuk berkeliling hutan pinus di sekitar vilanya bersama dengan Horse, kuda kesayangannya. Di dalam perjalanannya, sampailah Ella di tepian sungai yang tenang dengan airnya yang jernih. Ella berhenti sejenak untuk memberikan minum kepada Horse yang kehausan. Dari kejauhan, Ella melihat ada sebuah sinar terang berkilauan dari gua kecil di seberang sungai. Ella penasaran ingin melihatnya. Setelah sampai di mulut gua, Ella menemukan sebuah batu berkilau yang memancarkan warna berkilauan. Ella pun mengambilnya dan memasukkan batu itu ke kantong bajunya. Horse yang haus semangat sekali untuk meminum air sungai di depannya. Dan setelah puas meminum air sungai yang segar, hari pun semakin sore. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang mereka. Keesokan paginya, saat sedang bersantai dengan ibunya, Ella mengeluarkan batu yang dia temukan di tepian sungai. Batu itu memancarkan warna putih berkilauan yang sangat kuat dan begitu indah. Ella sangat senang dengan penemuannya. Ia memberitahukan ibunya tentang penemuannya itu. Ia pun mencari tahu tentang nama batu yang ia temukan dan ingin merawat batu itu dengan baik. Ibu Ella mengatakan, "Apa yang sudah kamu ambil agar dapat kamu rawat dengan baik, simpanlah dengan baik. Mungkin suatu saat nanti kamu akan membutuhkan batu ini, Ella," kata ibunya kepada Ella. "Baik, Ibu," jawab Ella kepada ibunya. Hari-hari Ella berlalu dengan kebahagiaan. Namun, segalanya berubah ketika ibunya meninggal dunia secara mendadak karena penyakit jantung. Kehilangan ini adalah pukulan pertama dalam hidup Ella. Sejak saat itu, ayahnya yang merasa sangat kesepian menikah lagi dengan seorang wanita bernama Claudia yang memiliki 2 anak perempuan, yaitu Laila dan Sofia. Meskipun awalnya Ella berharap akan ada kebahagiaan baru dalam keluarga, ia segera menyadari bahwa Claudia adalah seorang yang manipulatif dan licik. Awalnya, Claudia bersikap baik kepada Ella dan berusaha menunjukkan bahwa ia adalah sosok ibu tiri yang pengertian. Namun, seiring berjalannya waktu, Claudia perlahan-lahan mulai menguasai seluruh aset keluarga. Dia mempengaruhi ayah Ella untuk menandatangani dokumen yang secara efektif menyerahkan kendali bisnis keluarga kepada Claudia. Ayah Ella yang lemah dan depresi akibat kehilangan istrinya tidak menyadari bahwa Claudia telah merencanakan ini sejak awal. Suatu hari ketika Ella pulang dari sekolah,
Ia mendapati apartemen dan villa yang mereka tempati dijual dan dia serta ayahnya harus pindah ke tempat yang lebih kecil dan sederhana. Ella mencoba menenangkan ayahnya yang kini kehilangan kekuatannya sebagai kepala keluarga. Tetapi tidak lama kemudian, tragedi lain menimpa mereka. Ayah Ella mengalami kecelakaan mobil dan meninggal dunia, meninggalkan Ella sepenuhnya di bawah kendali Claudia. Setelah kematian ayahnya, Claudia menguasai seluruh harta keluarga. Dia menjual bisnis ayah Ella dan menggunakan uangnya untuk hidup mewah bersama kedua putrinya, sementara Ella yang dulu hidup penuh kemewahan, kini harus tidur di kamar yang kecil di rumah mereka yang baru, sebuah apartemen yang sederhana. Claudia memperlakukan Ella seperti seorang pembantu, memaksanya melakukan semua pekerjaan rumah, dan menghentikan pendidikan Ella dengan alasan tidak ada lagi uang untuk membayar biaya sekolah. Meski hidupnya penuh dengan tekanan, Ella mencoba untuk tetap tabah. Dia memiliki seorang sahabat yang bernama Aisyah yang selalu mendukungnya sejak kecil. Aisyah berasal dari keluarga sederhana tetapi memiliki hati yang tulus. Mereka selalu bersama dan saling menguatkan. Namun di saat situasi Ella memburuk, Aisyah mulai menjauh, dan pada satu titik ketika Ella benar-benar terpuruk, Aisyah dengan dingin mengatakan bahwa Ella sebaiknya menerima nasibnya dan berhenti berharap bisa hidup seperti dulu. Kata-kata Aisyah menusuk hati Ella lebih dalam daripada apapun yang pernah ia alami. Dia merasa dikhianati oleh satu-satunya orang yang ia percayai setelah kehilangan keluarganya. Aisyah yang dulu adalah tempat Ella berbagi suka dan duka, kini tampak seperti orang asing. Tidak ada yang peduli padamu lagi, Ella. Kau bukan siapa-siapa sekarang. Itu adalah kata-kata yang terus bergema di benak Ella. Dengan perasaan hancur dan tidak ada tempat untuk bergantung, Ella merasa hidupnya telah mencapai titik terendah. Dia merasa sangat sendirian, seolah-olah seluruh dunia bersekongkol untuk menjatuhkannya. Kehilangan kekayaan adalah satu hal, tetapi kehilangan sahabat dan harapan membuat luka di hatinya semakin mendalam. Setiap malam, ia menangis dalam diam, memohon keajaiban yang tidak kunjung datang. Suatu hari, Ella mendengar kabar tentang sebuah acara amal besar yang akan diadakan oleh keluarga bangsawan terkenal di kota. Acara tersebut adalah kesempatan bagi para wirausaha muda untuk mempresentasikan ide-ide mereka dan mendapatkan pendanaan untuk proyek yang mereka rintis. Ella yang meskipun terlupakan oleh masyarakat kelas atas, selalu menyimpan mimpi untuk mendirikan perusahaan teknologi yang dapat membantu orang-orang di seluruh dunia. Dengan tekad yang kuat, Ella memutuskan untuk mengikuti acara tersebut. Meski tidak memiliki gaun yang indah atau perhiasan seperti dulu, ia bekerja keras menyiapkan presentasinya. Sayangnya, pada hari acara, Claudia menguntinya di dalam apartemen. Dia tidak ingin Ella ikut pada acara tersebut dan mengambil kesempatan yang mungkin bisa mengubah hidupnya. Di dalam kesedihannya, ia berdoa agar ada keajaiban untuknya dan ia dapat ikut dalam acara tersebut. Namun di tengah keputusasaan itu, keajaiban terjadi. Ada cahaya putih berkilauan yang semakin lama berubah warnanya menjadi ungu keluar dari batu yang ia temukan di tepian gua pada waktu ia berkuda dulu. Lalu seorang peri misterius, wanita tua yang tidak Ella kenal sebelumnya, mengetuk pintu apartemen. Pintu apartemen pun terbuka dengan sendirinya. Seketika keajaiban terjadi. Dia menyulap pakaian Ella dengan sebuah gaun cantik dan sepatu kaca yang memukau. Jangan pernah menyerah, Ella. Kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Kenakan baju dan sepatu ini dalam presentasimu, kata wanita tua tersebut sambil tersenyum. Dengan bantuan wanita tua ini, Ella berhasil keluar dari apartemen dan menuju acara amal tersebut. Pada saat acara, benar saja, Ella berhasil memukau para investor saat memasuki auditorium
dengan penampilannya yang memukau dan mempesona. Kepercayaan diri Ella terlihat saat presentasi. Ia menunjukkan kecerdasan dan ide inovatifnya yang belum pernah ada sebelumnya. Dia menjelaskan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di seluruh dunia. Presentasinya mendapat sambutan luar biasa. Dan seorang pangeran muda yang bernama Josh, pewaris keluarga bangsawan yang mengadakan acara tersebut, terkesan dengan kecerdasan, ketulusan, dan kecantikan Ella. Ella mendapatkan pendanaan yang ia butuhkan untuk mewujudkan mimpinya. Diam-diam, Pangeran Josh pun jatuh cinta kepada Ella. Setelah acara tersebut, hidup Ella perlahan-lahan berubah. Dengan dana yang ia terima, Ella mendirikan perusahaannya dan mulai membantu ribuan anak yang kurang mampu di seluruh dunia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kebaikannya menarik perhatian banyak orang, dan ia mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan. Suatu hari dalam acara gala dinner yang diadakan oleh relasi Ella bertemu dengan Pangeran George. Mereka saling menyapa dengan pandangan mata yang penuh cinta. Lalu mereka berkomunikasi dan saling mengenal lebih dekat lagi. Dalam pertemuan yang singkat itu, terlihat adanya kecocokan antara mereka. Setelah pertemuan ini, mereka berdua saling berkomunikasi dan bertukar pikiran di saat-saat waktu luang mereka. Beberapa tahun kemudian, mereka memutuskan untuk saling mengikat janji dalam suatu ikatan pernikahan. Di sisi lain, Claudia dan kedua anaknya jatuh di dalam kebangkrutan setelah investasi mereka gagal. Semua harta mereka hilang dan mereka harus hidup dalam kemiskinan. Karma akhirnya datang pada mereka yang selama ini hanya hidup untuk diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Ella yang kini hidup dalam kebahagiaan sejati tidak pernah melupakan pelajaran berharga dari hidupnya. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, tetapi dari kebaikan hati, tekad untuk bangkit, dan karma baik yang selalu menemukan jalannya. Dengan penuh kasih, Ella bahkan membantu Claudia dan anak-anaknya, mensupport mereka agar mereka bisa bangkit dan bertahan menjadi manusia yang kuat dan bisa menghargai orang lain. Ella membuktikan bahwa kebaikan hati tidak mengenal dendam. Cerita ini mengajarkan bahwa kebahagiaan yang didasarkan pada materi dan kemewahan bisa rapuh. Saat semuanya hilang, hanya kebaikan, keteguhan hati, dan karma baik yang akan membawa kebahagiaan sejati. Di dalam hidup, setiap kesulitan adalah ujian yang bisa membawa pada kebangkitan selama kita tidak menyerah dan selalu melakukan kebaikan. Ella adalah contoh nyata dari kekuatan karma baik dan keteguhan hati di dalam menghadapi cobaan hidup yang berat. Meski dikhianati, kehilangan segalanya dan penderita di dalam kesendirian, dia tetap bertahan dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Nah, sekian dulu dongengnya teman-teman. Selanjutnya aku akan terus berkarya untuk membuat dongeng lainnya yang lebih seru lagi di channel YouTube Oni X Creative Studio. Oh ya, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, subscribe buat dongeng ini supaya aku bisa semangat membuatkan dongeng yang lebih keren dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya di dongeng berikutnya. Bye-bye.